warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi surati At-Taubah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shaumu junnah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratal mukarram, para alim, para ulama, asatiz wal asatizah, terkhusus imam masjid kita, segenap pengurus masjid kita, Bapak Ibu jamaah salat fardu Isya, dan insyaallah sebentar lagi kita tunaikan salat sunnah tarawih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, di malam yang ke-24 kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah pilih malam hari ini untuk dapat kembali melanjutkan pengabdian kita kepada Allah pada malam hari ini melalui qiyamul lail, melaksanakan salat fardu Isya berjamaah, dan sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan salat sunnah tarawih berjamaah. Kiranya tentu kita sangat berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah yang mahdhah, baik ibadah yang ghairu mahdhah, menjadi amalan mutaqabbalah, menjadi amal yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, malam yang ke-24, saya berkeyakinan tentu sudah 23 penceramah Ustaz ya yang sudah tampil di depan ini. Saya yang ke-24 barangkali. Untuk itu Bapak Ibu, malam hari ini saya tidak ingin menambah ilmu Bapak Ibu. Malam hari ini saya hanya untuk fazakir. Fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini ada dua hal yang senantiasa bergejolak di dalam diri kita. Allah firmankan dalam Al-Quran, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah ilhamkan di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang fujur. Kemudian ada sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang takwa. Antara fujur dan takwa ini tidak pernah ketemu. Maka oleh karena itu, ini selalu berperang, selalu bergejolak. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah yang dhaif, dalam perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak mampu melawan apa yang datang dari diri kita. Pun juga sebaliknya, apa yang datang dari eksternal kita, kadang-kadang kita tidak mampu melawannya, sehingga kita terjerumus ke hal-hal yang fujur. Untuk itu perlu kita saling mengingatkan.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ibadah puasa kita sudah 23 hari. Malam ini adalah malam yang ke-24. Kalau ibadah puasa kita tahun ini 30 hari, berarti kalau dipresentasikan puasa yang sudah kita laksanakan ini sudah 75% lebih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita anggaplah 75%, tinggal 25% lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang 75% yang sudah kita kerjakan ini sangat-sangat ditentukan oleh 25% yang akan kita laksanakan ini. Saya ulangi, 7 hari atau 6 hari ke depan sangat menentukan 23 hari puasa yang sudah kita lakukan. Sebuah analogi sederhana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan sebuah perintah kepada kita untuk mewujudkan sebuah mahakarya yang besar. Anggap saja mungkin kita sedang diminta untuk membangun sebuah rumah yang megah, yang mewah, yang akan menjadi istana tempat tinggal kita. Pembangunan rumah itu sekarang sudah berjalan 75%. Tinggal finishing touch-nya saja. Tinggal sentuhan akhir 25%-nya lagi. Kalau yang 25% yang 7 hari ke depan ini kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan sempurna, sesuai dengan kemampuan potensi yang kita miliki, kita orientasikan untuk menyempurnakan yang 75% tersebut, Pak insya-Allah mahakarya besar akan kita dapatkan. Pak insya-Allah 75% puasa yang sudah kita lakukan akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau 7 hari ke depan kita laksanakan dengan asal-asalan saja, bahkan sudah mulai mengendor semangat kita dalam beribadah di bulan puasa ini, maka sia-sialah 75% puasa yang sudah kita lakukan, sehingga selesai nanti ibadah puasa ini tidak akan jadi sebuah bangunan yang megah, tidak akan menjadi sebuah istana yang indah, tetapi akan menjadi rumah biasa-biasa saja. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita realisasikan doa yang selalu kita mohon kepada Allah. Allahumma ij'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah umurku umur yang terbaik di akhirnya, dan jadikanlah amalku amal yang terbaik di penghabisannya ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sangat menentukan 6 hari 7 hari ke depan, apakah baik 23 puasa yang sudah kita lakukan ataukah tidak sama sekali. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya, mari kita bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan ini untuk menyempurnakan ibadah puasa yang kita lakukan. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekuntum bunga tidak akan bisa mekar dalam satu malam. Butuh proses yang panjang untuk mekar sekuntum bunga. Tetapi ingat, bunga itu bisa layu dalam hitungan detik. Oleh karena itu, kita perlu perjuangan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan kita 7 hari ke depan ini adalah berjuang untuk menjadi orang-orang yang menjadi pemenang. Perjuangan kita 7 hari ke depan ini adalah berjuang untuk menjadi the winner, pemenang. Menjadi orang-orang yang muttaqin. Pilihan ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Allah berikan pilihan. Mau jadi pemenang silakan bersungguh-sungguh, mau jadi pecundang silakan. Ada yang mau jadi winner, ada yang menjadi loser. Terserah kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang tadi saya sampaikan dalam surah At-Taubah, ayat yang ke-20, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Faizun, inilah yang sering kita ucapkan ketika nanti di Idul Fitri, minal aidina wal faizin.
Maka sesungguhnya di dalam ayat ini kita bisa mengidentifikasi apakah kita termasuk orang-orang yang nanti akan kembali mendapatkan kemenangan di hari yang fitri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama Allah sampaikan di situ adalah allazina amanu, orang-orang yang beriman. Kajian tentang keimanan sudah sering disampaikan oleh para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita. Ada 3 komponen yang harus kita penuhi dalam tuntutan iman. At-tasdiq bil qaul, wal iqrarum bil lisan, wa amalu bil arkan. 3 komponen ini harus seiring sejalan sehingga terbukti betul-betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa orang yang beriman itu? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbih, bersih, suci, ikhlas dari dirinya. Dan inilah yang menuntut komitmen kita ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah mengucapkan statement, kalau kita sudah membuat sebuah pengakuan raditu billahi rabba, maka tidak ada satupun syariat yang Allah sudah tetapkan dengan Rasulnya yang membuat kita berat untuk melaksanakannya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita melihat jauh ke dalam diri kita, apakah sudah termasuk indikator yang pertama ini betul-betul menjadi orang yang beriman. Kita lihat Bapak Ibu, kalau mungkin di awal Ramadan masih banyak saudara-saudara kita yang ikut, tetapi ternyata semakin tersaring, semakin di ujung penghujung Ramadan ini. Itu artinya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah, dipertanyakan di situ tanda tanya besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, allazina amanu wa hajaru, 23 hari kita sudah berpuasa. Bapak Ibu, apakah sudah berimplikasi, berdampak ke dalam diri kita? Sudah mampukah 23 hari itu mengantar kita menjadi orang-orang yang hijrah? Nah, ini. Dulu sahabat dengan Rasul, mereka hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, perjalanan yang luar biasa. Berjalan kaki, naik unta. Sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Orang yang umrah sampai di Jeddah, mereka naik mobil, bis, kurang lebih 6 jam sampai di Madinah, jalan tol. Tidak ada jalan yang rusak, licin jalannya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hijrah kita sekarang tidak lagi seperti itu. Hijrah kita sekarang adalah bagaimana supaya bisa bangkit dari tempat tidur ke atas sajadah. Ini. Bagaimana dari rumah kita yang dekat berdekatan dengan pintu masjid ini sampai kita melangkahkan kaki ke sini. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu hijrah dari rumahnya, salat di dalam rumah Allah ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tarbiyah puasa yang 23 hari, apakah sudah mampu membuat mulut kita hijrah dari yang suka mencaci maki, yang suka memfitnah, yang suka berbohong, yang suka menggunjing? Sudahkah mampu untuk mengucapkan sesuatu yang baik-baik saja? Mari kita hijrah mata Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari yang setiap hari kita melihat sesuatu yang haram, yang tidak dibolehkan, mari kita ghaddul basar, kita tundukkan pandangan kita, karena inilah tarbiyah puasa. Dari sifat-sifat kita yang tidak mau mengalah, Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang bersabar, menjadi orang-orang yang suka memaafkan. Mohon maaf Bapak Ibu, di tengah-tengah masyarakat kita itu masih ada orang kalau sudah berselisih tidak mau saling memaafkan. Wal-iyazubillah. Tidak mau saling memaafkan. Karena kalau nasihati, Ibu, Bapak, kalau tidak bermaaf-maafan, nanti ibadah puasanya tidak diterima Allah. Tidak apa-apa Pak Ustaz, biar saya masuk neraka. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus hijrah ini. Puasa melatih kita untuk hijrah dari sesuatu yang tidak baik menuju kepada hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita harus belajar dari anak-anak kita ini. Ya. Coba lihat anak kita, kalau mereka berantem, mau pukul-pukulan mereka pagi-pagi hari, zuhur nanti sudah baikan itu. Nah, itu. Kenapa kita tidak belajar dari seperti itu dari anak-anak kita? Tidak ada memendam kebencian di dalam diri mereka. Tidak ada kesumat di dalam diri mereka. Harus kita contoh Bapak Ibu. Dengan melapangkan jiwa kita tentunya. Mudah-mudahan tarbiyah puasa yang 23 hari ini mampu membuat diri kita hijrah ke arah yang lebih baik.
Allazina amanu wa hajaru wa jahadu. Sedikit lagi Bapak Ibu, saya selesaikan dulu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan hartamu dan dirimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa yang sudah kamu infakkan selama bulan Ramadan ini? Tadi saya dengar sampaikan MC, infak cuma 200.000 lebih. Masya Allah. Berapa yang sudah kamu infakkan dari satu Ramadan sampai malam hari ini? Pak Ustaz, saya tidak perlu infak. Baik. Tapi paling tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi kebahagiaanmu dengan orang-orang yang sudah meninggal, ayah ibumu yang berjasa dalam hidupmu, bagi kebahagiaan itu dengan mereka, dengan berinfak atas nama mereka. Bapak Ibu, saya kalau disampaikan MC pengumuman seperti itu, terpancing saya Bu untuk menyampaikan ini. Masa cuma 200.000 infak dalam satu malam? Kemauannya banyak, mau husnul khotimah, mau kuburannya lapang nanti, mau masuk surga, tapi infak tak mau. Ini. Bapak Ibu, kira-kira masuk enggak kategori yang ketiga? Wajahadu fisabilillah bi amwalikum, tidak masuk Bapak Ibu. Tidak masuk. Bagaimana mau nanti minal aidin wal faizin? Jauh panggang dari api. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Rasul, "Idkhalus surur fi qulubil mu'minin." Menyenangkan hati saudaramu, membuat hatinya senang. Ini. Pertanyaannya, sudah berapa orang Bapak Ibu yang kamu buat senang di bulan Ramadan ini? Apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kasauta auratahu. Ya, kamu tutupi aurat saudaramu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita punya tetangga yang yatim, punya tetangga yang miskin, barangkali mereka kerabat kita baik di sini maupun di kampung, kalau Bapak Ibu punya kelebihan, belikan mereka pakaian di Lebaran ini. Sudahkah kita dengar ceritanya ketika dulu Rasul pada suatu Idul Fitri, ia melihat seorang anak kecil di sudut lapangan menangis, didekati oleh Rasul, "Wahai Ananda, wahai anakku, kenapa kamu menangis?" "Wahai paman," karena ia tidak tahu Rasul yang datang, "Wahai paman, ayahku sudah tidak ada paman. Hari ini saya hanya sendiri." Ditanya Rasul, "Bagaimana dengan ibumu?" "Ibu saya sudah menikah dengan yang lain ya Rasul, dan tidak lagi memikirkan saya. Beginilah keadaan saya Rasul sekarang ini di hari Lebaran, saya tidak punya ayah, tidak punya ibu, pakaian saya tidak ada ya Rasul. Bagaimana saya tidak bersedih?" Kata Rasul, "Maukah kamu saya menjadi ayahmu, Fatimah menjadi saudara perempuanmu?" Baru anak tersebut sadar, ternyata Rasul yang berada di hadapannya, dipeluknya baginda Rasul, alangkah senangnya ia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa kalau ada kelebihan rezeki, ada kerabat kita di kampung ataupun di mana itu yang membutuhkan uluran tangan kita, belikan anak-anak itu pakaian. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu fi sabi bi amwalikum wa anfusikum. Masih banyak yang lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita berikhtiar untuk bisa menjadi orang-orang yang betul-betul nanti faizun ketika Ramadan ini telah berakhir. A'zamu darajatan indallah, yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, baik dengan harta dan diri mereka, adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan reward, ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang menang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita lakukan selagi kemauan itu ada. Maka mari kita berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, untuk bisa menyempurnakan bangunan kita yang 75% tadi, agar nanti kita keluar Ramadan ini menjadi bangunan megah yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah mahakarya yang besar, menjadi orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Baik. Pertanyaan pertama untuk Ananda semua dulu. Anak-anak Bapak
Pertanyaan pertama dari materi tadi yang disampaikan, sebutkan nama surah ayat yang tadi Bapak bacakan. Tuh. Satu. Yang kedua, sebutkan ayat keberapa dari surah tadi yang Bapak bacakan. Terus dua lagi untuk Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan 3 indikator tadi orang-orang yang mendapatkan faizun, orang-orang yang beruntung nanti ketika Ramadan ini usai. Ada 3 tadi indikatornya dalam surah yang disebutkan tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, amal apa yang harus kita perbanyak menjelang Ramadan ini berakhir atau di 10 akhir Ramadan? Walaupun barangkali tadi tidak saya singgung di situ, saya yakin sudah disering sampaikan oleh guru-guru yang